Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada respon dari diri kita atau ketidakterimaan kita ketika seseorang menyampaikan bahwa kita sedang dicaci maki, atau bahkan ketika kita mendengarkan kita sedang digosipi, atau ketika kita mendengarkan kita sedang dihina. Betul Bapak Ibu? Iya, ada respon, paling tidak pasti geram, atau pasti paling tidak kita merasa kecewa, atau paling tidak ada perasaan ingin membalas. Ketika kita mendengar dan mengetahui ada orang yang menghina, mencaci maki, dan juga menuduhkan segala yang tidak baik kepada kita. Itu manusiawi Bapak Ibu. Tetapi ketika kata manusiawi kita pakai untuk membenarkan diri untuk membalaskan yang kejahatan, itu pun tidak baik Bapak Ibu. Maka ketika orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus Bapak Ibu, dia tidak akan memakai kata kalau saya marah, saya balas dendam, itu manusiawi. Seorang Kristen tidak akan mengatakan demikian. Tetapi bagaimana seharusnya inang? Ketika kita meyakini kita percaya kepada Kristus dan kita mengimani kita adalah anak Allah, maka yang harus kita teladani adalah sikap Yesus Kristus. Apa sikap Yesus Kristus? Dikatakan dalam firman ini, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ini Bapak Ibu, teladan, panutan, dan contoh yang diberikan Yesus Kristus kepada kita harus kita hidupi. Yesus yang menjadi telah manusia, dia sama dengan kita. Dia memiliki daging, dia hidup di dalam daging, tetapi dia tidak menuruti kedagingannya. Ini yang dikehendaki oleh Allah daripada kita Bapak Ibu. Kita yang masih hidup dan yang memiliki daging, jangan hidup oleh seturut dengan keinginan daging. Maka ketika kita mendengar dan mengetahui ada orang yang mencaci maki kita, menghina kita, jangan balas dengan mencaci maki. Tetapi tunjukkan kebenaran kepada dia dengan hidup yang lebih baik. Karena tidak ada Bapak Ibu yang menjadi upah daripada orang yang membalas caci maki dengan caci maki. Yang ada apa Bapak Ibu? Mata rantai kekerasan akan terus berlanjut. Ketika kita mendengarkan kita dicaci maki, lalu kita kembali mencaci maki. Orang yang kita caci maki, dia tidak terima dengan caci maki kita. Lalu dia kembali mencaci maki. Lalu terus seperti itu berlanjut. Itulah yang namanya perselisihan yang tiada berujung. Yaitu mata rantai iblis harus kita putus dengan tidak membalaskan yang jahat kepada orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku dikatakan di sana, ketika ia menderita ia tidak mengancam. Ketika kita menderita oleh karena kesalahan orang lain, dia tidak mengancam atau bahkan dia tidak mengutuki Bapak Ibu. Tetapi dia hidup di dalam menyerahkannya kepada Allah. Jadi ketika kita dicaci maki, ketika kita menderita dan kita tidak mengancam, apa yang harus saya lakukan inang? Serahkan semua kepada Allah. Allah kita tidak buta Bapak Ibu. Allah kita tidak tuli Bapak Ibu. Dia bukan tidak melihat penderitaanmu. Dia bukan tidak mendengar semua hal-hal yang terjadi padamu. Dia melihat dan mendengar apa yang terjadi kepada kita. Maka biarkan dia membalaskannya kepada orang yang tidak melakukan kebaikan itu. Karena dia adalah hakim yang adil. Kita bisa terbawa perasaan ketika menghakimi oleh orang lain. Tetapi ketika dia Allah yang bertindak sebagai hakim, dia akan membalaskannya sesuai dengan apa yang dia perbuat. Bapak Ibu saudara-saudariku, alu-aluhon masa luhut nahatsit ni rohami, borat ni rohami, holat tuibana.
Beritahukan kepada dia, karena dia akan menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh menjalani kehidupan ini. Jangan pernah bimbang Bapak Ibu. Jangan pernah ragu Bapak Ibu. Atau bahkan jangan merasa saya yang jadi korban. Jangan Bapak Ibu. Ingatlah Allah kita, Yesus Kristus kita selalu berdiri sampai kita, membela kita. Ketika orang mencaci maki kita oleh karena kebenaran yang kita lakukan, ingat Bapak Ibu, bukan kita yang dicaci maki tetapi Kristus. Karena di wajah kita terpancar kasih Kristus, maka bagi orang Kristen tidak diperkenankan yaitu membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Maka setiap orang yang menuduhkan yang tidak baik kepada kita oleh karena kita sudah berjalan dalam kebenaran, bukan kita yang ditolaknya, tetapi Kristus, tetapi Allah. Siapa yang menolak Kristus, siapa yang menolak Allah, maka Allah yang akan berperkara dengan dia. Maka jangan pusingkan hatimu, maka lepaskan bebanmu Bapak Ibu, tetaplah berjalan dalam kehendak Tuhan. Tetaplah melakukan kebaikan sekalipun itu tidak dihargai, atau bahkan dituduhkan yang tidak-tidak dan lain sebagainya. Perbuat terus kebaikan, bahkan jikalau kamu adalah seorang pelayan Tuhan, ketika jemaatmu tidak mendukung apa yang boleh baik di tengah-tengah gereja, teruslah melakukan kebaikan. Ketika apapun yang boleh kamu lakukan di dalam setiap pekerjaanmu, tidak banyak orang yang mendukung, atau bahkan banyak yang mengomentari, atau bahkan menggerutu di belakang kita, ketika itu benar-benar kita lakukan untuk Tuhan, teruslah berjalan. Semangati dirimu, kamu tidak sendirian, kamu bersama dengan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Karena apa yang boleh kita lakukan itu semua untuk Tuhan, bukan untuk kita. Maka yakinkan hatimu, Tuhan pasti menolong, Tuhan akan pasti membantu kita. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat dan pengetahuan supaya kami tetap tinggal dan hidup di dalam Engkau, supaya kami hidup di dalam kasih, supaya kami hidup dalam kebaikan, tidak membalaskan caci maki dengan caci maki, tidak membalaskan penderitaan kami dengan ancaman, tetapi kami menyerahkan semuanya kepadamu ya Tuhan, sebab Kau adalah hakim yang adil, yang dapat Tuhan memperhatikan setiap penderitaan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, berkati seluruh pendengar renungan harian ini, berkati hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.